9, masih pagi. Masih pagi dong, baru jam 9. Ada yang sedih hari ini? Gak ada ya? Semuanya senyum semua. Saya lihat semuanya sumringah, berbunga-bunga seperti yang ada di atas ini ya. Puji Tuhan, kita sudah sampai di tempat ini dengan sukacita. Kita bersama-sama sudah melewati naik gunung. Dan kita di sini nih mau apa ya? Kita mau merayakan hari apa? Adik-adik? Adik-adik kita mau merayakan hari apa? Yang kencang, hari apa? Paskah. Iya. Adik-adik tahu semua ya, kita merayakan hari Paskah ya. Kita hari ini berkumpul bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah, hari kemenangan kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan mari kita mulai ibadah kita pada kesempatan hari ini. Sebelum nanti kita ada banyak acara di tempat ini, kita bersukacita dulu, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Karena kita ada di sini, karena kasih Allah yang sungguh luar biasa. Tuhan sudah berkorban buat kita semua. Amin. Kita pujikan dengan sukacita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan
3 jam. Sedih ya kalau di bis itu ya. Jempolnya taruh di depan. Jempolnya di depan. Samping derek Kanan Gusti. kiri ya, kanan kiri ya. Ini ya. Samping derek Gusti. Asik kan? Ayo, mari kita sama-sama muji Tuhan. Gak usah mikirin utang Bapak Ibu. Cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Saling mengasihi mendapatkan hubungan dari Tuhan. Pujian cinta keluarga Tuhan yang sebelahnya sama suami dipeluk. Aduh, iki Mbak Ses, lah aku terus piye? Jomblo sama dia Aku lho ya, jomblo aku iki. bojoku ning dia ya. Masa bojone wong tak peluno Mbak Ses? Lah aku langsung dikonsultasi karo Pak Kalau Agus. jomblo bergandengan tangan aja ya. Ya wes karo Mbak Neng, kene Mbak Neng kan jomblo to Mbak Neng. Ayo. Cinta keluarga Tuhan. Yang suami istri ya Bapak Ibu ya, jangan sampai salah loh ya. Seperti tadi pasangannya hilang. Ayo kita puji Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Asik. Siap-siap cari bojone masing-masing. Apa wajar? Cinta keluarga Tuhan. Berarti karena ditolong lah bojone. Mesra sekali.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masukkan hadirat-Mu saat ini. Curahkan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat, anugerah, dan kasih setiamu. Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu dari GITJ Bendosawalan, dari rumah kami masing-masing ke tempat ini untuk beribadah. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan jiwa kami, siapkan pikiran kami untuk bersama-sama Kanan, belajar ces. akan kebenaran. Jadi kalau Mas Simpson nanti gini, tuh, depan, tak, kiri, ces. Bisa? Kita coba ya. Yang keras toh. Tadi udah sarapan sangat enak sekali masa. Jas. Dan ces. Oh. Harus konsentrasi. Lagi-lagi. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul dan tema adalah kasih di atas segalanya. Kita tahu pada pagi hari ini kita sama-sama memperingati 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati. Kalau manusia biasa mati itu sudah kalah oleh maut, tetapi Tuhan mati
lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita sama-sama memperingati Paskah. Kita akan buka bersama-sama dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Hanya satu ayat saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kasih, artinya kasih itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu adalah perasaan sayang, cinta, suka yang diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Contohnya apa, Mas? Dalam sikap. Dalam sikap ini ibu-ibu pagi-pagi setiap bangun mempersiapkan makanan untuk anak, untuk suaminya. Terus dalam perkataan, contohnya yang pasangan-pasangan di tempat ini, ada Mas Rian, setiap hari mengucapkan, aku cinta kamu, I love you. Terus Pak Paiman, ya Pak, setiap pagi bangun tidur ke Bu Paiman, Bu, cantik hari ini. Ngoten nggih Pak? Wujud kasih dari seorang suami ke istri, wujud kasih dari pasangan ke pasangannya. Terus dalam perbuatan, ini yang punya anak-anak, sebagai kasih dari orang tua ke anak. Kadang-kadang anak kalau minta sesuatu itu jam 12 malam itu juga diwujudkan, diusahakan. Bu, besok itu disuruh bawa ABCD, anaknya lupa, diwujudkan. Bu, besok aku pengen ke Celosia, puji Tuhan, hari ini diwujudkan bersama-sama. Bukti kasih dari orang tua ke anak-anak. Jadi kasih adalah perasaan sayang, cinta, dan suka yang diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Lalu kasih itu biasanya dalam apa, Mas? Dalam kehidupan manusia, kasih itu biasanya diwujudkan dalam pasangan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan seperti kita dalam komunitas, dalam suatu gereja. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 ada kuasa dari kasih. 3 kuasa dari kasih yang sangat besar yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Yang pertama, kasih, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Pengikat itu seperti apa, Mas? Berarti di dalam pasangan, di dalam berumah tangga, di dalam keluarga, di dalam gereja, komunitas gereja, kasih digunakan untuk mengikat kita. Mengikat kita menjadi satu keluarga. Keluarga GITJ Pendo Sawalan. Kasih di dalam hubungan pasangan. Puji Tuhan, di tahun ini itu saya sudah mendengar ada beberapa pasangan yang akan menikah. Jangan lupa undangannya nanti kejuanan ya, Mas Andre, siap. Mas Nano, Mas Rian, siap. Nanti Mas Simpson siap ater-ater, siap angkat-angkat. Puji Tuhan. Jadi kasih mengikat kita dalam pasangan menuju ke rumah tangga. Kalau Mas Rian tidak mencintai, tidak mengasihi Mbak Rima,
tidak akan sampai ke rumah tangga. Kalau Mas Andre tidak mengasihi, tidak mencintai, Mbak Natalia tidak akan sampai ke rumah tangga. Bukti kasih mengikat kita sebagai suatu keluarga di gereja juga. Dari latar belakang yang berbeda-beda, dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi kita diikat dalam satu kasih Allah di dalam gereja GITJ Pendo Sawalan. Contohnya kasih. Kalau satu lidi ini di satu saja itu tidak akan ada gunanya. Tetapi kalau diikat 1, 2, 3, 4 dan lainnya menjadi banyak, menjadi sapu lidi, ini dipatahkan tidak bisa, dihancurkan tidak bisa, ada fungsinya untuk menyapu dan lain-lain. Itu yang pertama, kasih sebagai pengikat. Yang kedua, kasih mempersatukan. Kalau sudah diikat sebagai suatu pasangan, sebagai suatu keluarga, sebagai suatu komunitas gereja, maka akan dipersatukan menjadi keluarga Allah. Mas Simpson dulu pernah khotbah bagaimana menjadi keluarga Allah, bagaimana kita menjadi keluarga Kristus yang saling mengasihi dan mencintai. Kasih telah mengikat kita menjadi keluarga, mempersatukan kita dan tidak akan bisa dipisahkan. Kalau seseorang sudah menjadi keluarga Allah, sudah menjadi keluarga Kristus, sudah menjadi satu dengan Allah, satu dengan Kristus, tidak akan dipisahkan. Itu adalah kuasa kasih yang kedua sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi kalau tiba-tiba sudah menjadi jemaat GITJ Pendo Sawalan terus bilang, Mas, aku ke arah pindah wae Mas, tidak boleh. Kita sudah dijadikan satu, diikat dalam satu kasih, dipersatukan dalam satu kasih, harus semangat membangun gereja, membangun keluarga kita dengan kasih. Itu kuasa kasih yang kedua. Dan kuasa kasih yang ketiga, menyempurnakan. Dalam keluarga itu pasti ada cekcok. Dalam keluarga pasti ada masalah. Dalam keluarga pasti ada beda pendapat, beda pikiran, beda pilihan. Inilah fungsi kasih yang ketiga. Kuasa yang kasih yang ketiga adalah menyempurnakan keluarga kita. Dalam menuju rumah tangga, pasti Mas Andre dan Mbak Natalia ada cekcok, ada permasalahan. Yang satu minta di gedung, yang satu minta di rumah saja, yang satu minta mas kawinnya emas 10 gram, yang satu minta mobil. Pasti ada cekcok, ada permasalahan, ada konflik, tetapi kasih yang menyempurnakan kita. Kalau kita mempunyai kasih dalam kehidupan kita, semuanya disempurnakan oleh Tuhan. Begitupun di dalam bergereja. Saya sungguh bahagia, saya sungguh sukacita dapat berkumpul dengan keluarga saya. Bapak Ibu Saudara ini sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Saya sudah meninggalkan gereja Pendo sudah 3 bulan setelah kembali pulang. Dan hari ini, kemarin 1 bulan yang lalu kira-kira, saya ditelepon oleh Pak Agus, Mas Simpson dapat bergabung dengan kami jalan-jalan. Saya jawab, ya Pak, siap, sukacita sekali berkumpul bersama keluarga saya lagi, berkumpul dengan bapak, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik saya lagi. Kasih yang menyempurnakan
kita. Dari yang awalnya saya tidak kenal dengan Bapak Ibu, dari yang awalnya saya tidak tahu bahkan gereja Pendu itu gereja yang gimana, padahal saya lewat terus ke Jepara. Tetapi kasih yang menyempurnakan kita semua untuk dapat menjadi satu keluarga, kasih yang menyempurnakan kita semua untuk menjadi satu komunitas orang Kristen di GITJ Pendu Sawalan. Itulah kuasa kasih. Tetapi masih ada satu kasih yang di atas segalanya, kasih yang melebihi kasih manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih itu adalah kasih karunia Allah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama memperingati Paskah, di mana Paskah Tuhan Yesus. Kalau kemarin mungkin di TV kita banyak melihat, di media sosial banyak video-video jalan salib. Itu Tuhan Yesus setelah disidangkan sampai ke Bukit Golgota, itu dicambuk, dipukul. Kalau kita melihat di film-film, darahnya menetes, kepalanya dipasang dengan mahkota duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Itulah kasih di atas segalanya, kasih yang melebihi semua kasih manusia, kasih karunia. Kalau kita mau belajar kasih karunia, itu artinya kasih yang diberikan kepada manusia yang seharusnya saya dan Bapak Ibu semua tidak layak untuk menerimanya. Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, melawan maut, disiksa, dihakimi, dianiaya, yang bukan kesalahannya, tetapi menebus dosa saya, dosa Bapak Ibu, dosa semua manusia yang percaya kepadanya, yang dipilih oleh Tuhan mendapatkan kasih karunia, kasih di atas segalanya. Jadi saya dan Bapak Ibu itu sangat beruntung, sangat bersyukur, sangat bersuka cita mendapatkan kasih di atas segalanya, yaitu kasih Tuhan yang 2000 tahun yang lalu menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Kalau banyak yang di YouTube, di film-film, nanti kedatangan Tuhan yang kedua, kita diselamatkan, kita umat pilihan, kita mendapatkan keselamatan yang abadi, hidup bersama Tuhan. Itulah kasih di atas segalanya. Yang awalnya saya dan Bapak Ibu tidak dapat menanggung dosa kita tidak dapat ditanggung sendiri, tetapi kasih di atas segalanya yang merupakan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, membebaskan kita dari maut. Oleh karena itu pada pagi hari ini, di tempat ini kita belajar bersama-sama, kita harus melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi di dalam hidup kita, di dalam segala pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pasangan kita, di dalam gereja kita, harus melakukan semuanya dengan kasih. Karena kita telah mendapatkan kasih yang sangat besar, kasih yang di atas segalanya, yaitu Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita, menebus kita
dan membuat kita bersama-sama nanti dengan Dia menikmati keselamatan dan hidup selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Selamat Paskah. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, siang hari ini kami belajar bersama-sama atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang di atas segalanya, menebus kami dari segala dosa kami, membebaskan kami dari maut. Dan kami belajar bersama-sama dengan kasih-Mu ini dapat mengikat kami menjadi satu keluarga, menjadi satu komunitas gereja GITJ Pendosawalan yang dipersatukan dan disempurnakan untuk menjadi kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajarilah kami menjadi kasih yang nyata, menjadi bukti kasih yang nyata, menjadi buah kasih yang nyata bagi orang-orang yang berada di lingkungan kami, di tempat kerja kami, di lingkungan masyarakat kami, supaya kami menjadi terang dan garam dunia bagi semua orang di tempat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.